saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat, kemurahan dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah mengantar kami tiba di rumah-Mu dengan tidak dikurangi satu apapun. Kami tahu Tuhan, kehadiran kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu karena kami tahu Engkau sudah berkorban terlalu besar dan terlalu besar bagi hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati ibadah kami ini, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang senantiasa bisa menyenangkan hati-Mu, yang senantiasa bisa membuat Engkau lebih mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin masih di rumah atau masih dalam perjalanan. Mari Tuhan, pimpin dan sertai mereka sehingga mereka boleh tiba di rumah-Mu ini untuk sama-sama kami memuji memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan sampai pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan masih kuat berdiri ya. Sekarang kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan dan mempersiapkan dan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Langit dan bumi pujian Tuhan.
belajar sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kesempatan yang baik ini Bapa, kami mau mempergunakan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami persembahkan pagi hari ini boleh menjadikan satu tumpah yang berbau harapan Tuhan dan boleh berkenan, terlebih boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran sabda firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi ini. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, agar apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini boleh Kau sampaikan lewat hamba-Mu pagi hari ini. Kami siap Bapa untuk kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami mau belajar, kami mau mempraktekkan di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab hanya dengan firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, dan kami boleh tetap di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya baru pertama kali datang di tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta Denis yang sudah memberikan kesempatan. Saya datang tidak sendiri, saya datang dengan istri saya. Ini istri satu-satunya, adik saya Yanti dan juga manajer Mbak Uti yang udah asing tempat ini. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama membuat iblis menjadi gemetar. Setuju? Ya. Katakan ke sebelahnya, hari ini saya akan membuat iblis gemetar. Ya, jangan biarkan iblis itu mempunyai ruang yang begitu besar dalam hidup kita. Tapi faktanya seringkali kitalah yang memberi ruang buat iblis itu menguasai hidup kita. Ya, mempengaruhi, membodohi, sehingga kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita buat dia gemetar. Jangan biarkan iblis terus main terus dalam hidup kita. Ya, dia banyak berbohong. Kenapa? Karena iblis itu pendusta. Ya, iblis tidak pernah mengatakan kebenaran tentang apapun. Ya, tentang kita dia selalu berbohong. Ya, tentang hidup yang akan datang juga dia berbohong. Karena itu memang pekerjaannya iblis. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan satu tema. Saya kasih judul, Aku adalah berkat bagi dunia. Aku adalah berkat bagi dunia. Setuju? Kayaknya lemes nih. Setuju nggak? Aku adalah berkat bagi dunia. Ya, sudah aja kalau yang di sini ngomong pasti setuju aja. Coba ngomong ke sebelahnya, saya adalah berkat bagi dunia. Ya, saya adalah berkat bagi dunia, dan ini bukan sesuatu yang berlebihan, bukan sesuatu yang menyombongkan diri. Mungkin ada yang berpikir, ya setuju, ada yang berpikir, emang kita siapa sih? Bener enggak sih? Saya ini jadi berkat bagi dunia, kayaknya hidup gini-gini aja deh. Ada yang lainnya setuju, wah teman iman, benar, saya adalah berkat bagi dunia. Nah, mari kita akan lihat kenapa saya adalah berkat bagi dunia. Kita akan sama-sama baca dari Kejadian 12 ayat 3. Ya. Saya akan bacakan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita akan baca sama-sama mulai dari kata dan, olehmu. Oke? 2, 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat
mu-nya diganti dengan ku dan olehku. Oke? 2, 3. Dan olehku semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berlebihan enggak? Ini firman Tuhan. Ya, ini bukan keinginan. Oh, coba kalau saya bisa. Enggak. Tuhan sudah menetapkan kita ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, dan olehmu semua kaum. Semua itu berarti tidak ada yang terlewat. Ya, semua kaum di muka bumi, bukan cuma di Brebes. Ya, tetapi dikatakan di muka bumi akan mendapat berkat oleh karena kita. Jadi kita ini bukan orang atau pribadi yang tiba-tiba diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Gak mungkin. Tuhan selalu menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Demikian juga kita kehadiran kita di muka bumi. Ya memang tidak semua orang awalnya sama ya. Ada orang yang lahirnya di tempat yang seperti di Jakarta, atau ada yang di luar negeri dan sebagainya. Ya. Tetapi apapun atau dimanapun kita ada, selalu kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Ya, kita selalu ada di dalam proyeknya Tuhan. Oh, Tuhan menciptakan saya untuk apa sih? Ayat ini kita sudah baca, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya kita adalah berkat bagi dunia. Saya ulang lagi. Ya. Artinya kita adalah berkat bagi dunia. Kalau dibalik, kalau kita tidak ada, berarti dunia tidak kebagian berkat. Itu kan benar nggak? Ya. Kalau kita tidak hadir, berarti tidak ada berkat yang tersalur ke sana. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara di Kota Brebes ini tidak hadir, berarti Brebes kekurangan berkat. Setuju? Kayaknya ini masih belum. Masa sih? Ya, kayaknya terlalu berlebihan deh. Kayaknya terlalu di awang-awang deh. Saya kan bukan siapa-siapa. Sekali lagi, mari kita buat iblis gemetar. Saya katakan dengan tegas ya, dengan tegas. Kalau Bapak Ibu tidak ada di Brebes, berarti Brebes kekurangan. Kenapa? Karena kita tidak ditempatkan di tempat ini. Tetapi karena saudara dan saya tempatkan di tempat ini hari ini, karena ada berkat yang Tuhan mau alirkan melalui gerejanya. Ya, berkat itu bukan dari luar ke dalam. Ya, berkat itu kita terima dari Tuhan supaya kita salurkan keluar. Nah, itu sebabnya saudara dan saya adalah penyalur berkat untuk dunia ini. Jadi awalnya tentu dari tempat tinggal kita ada Bapak Ibu ada di Brebes ya, dan dimulai dari Brebes. Kita adalah penyalur berkat itu. Jadi kita bukan orang yang kekurangan berkat. Ya tiba-tiba doanya selalu Tuhan berkati saya pagi-pagi bangun tidur, Tuhan berkati saya, mau malam mau tidur, Tuhan berkati saya, besoknya lagi berkati saya, nanti minta didoain sama Bapak Gembala, orang doain biar apa? Biar saya diberkati. Kamu kekurangan berkat, iya, saya kurang berkat. Nah itu kerjaan iblis, membodohi kita. Karena ayatnya sudah tertulis. Ayat ini bukan untuk Abraham saja, tetapi untuk kita semua yang percaya melalui Tuhan Yesus. Kita mengatakan kalau kita percaya Yesus, kita berhak menerima janji-janji Allah kepada Abraham. Salah satunya ini, ya, salah satunya ini. Oleh kamu, semua kaum di bumi akan menerima berkat. Mantap ya. Kalau saudara menangkap ini pagi hari ini, saya berdoa supaya kita menangkap semua. Ya, kita akan menjadi Kristen yang berbeda. Kita bukan menjadi Kristen yang gampang patah. Ya, nanti ada masalah sebentar, nggak ke gereja, nggak pelayanan, ya doa sama Tuhan belum dikabulkan mulai ngambek, nggak mau pelayanan juga ujung-ujungnya. Tapi kalau kita ngerti siapa kita tidak akan lakukan itu. Ayat berikutnya dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Tadi di awal Tuhan memanggil Abraham. Ketika Tuhan Yesus tampil ke muka bumi, Tuhan Yesus ingatkan pada kita siapa sih atau di mana sih posisi kita. Dan saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Ya, lihat, kita bukan garam dapur Bapak Ibu. Kita adalah garam dunia. Ukurannya itu besar terus. Seluruh kaum di muka bumi, kamu adalah garam dunia. Ya, kita ditempatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, diposisikan oleh Tuhan sebagai garam dunia. Artinya kita adalah
si pemberi rasa untuk dunia. Ya, sehingga saya sudah dikatakan kalau kita tidak hadir di Brebes kekurangan berkah. Ya. Karena Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Kalau kita tidak hadir di Brebes, berarti Brebes kekurangan rasa. Ya, ibu-ibu yang lebih ngerti, kalau masak dikasih garam atau enggak? Kasih banyak atau sedikit? Ya secukupnya aja. Secukupnya aja. Kita juga seperti kita tidak nunggu kita jumlahnya banyak lalu baru menjadi berkat. Kita rombongan enggak. Secukupnya dimanapun kita hadir, saya adalah garam dunia. Artinya ketika kita ada dimanapun, di sana harus ada rasa kasih Tuhan. Di sana harus ada rasa hadirat Tuhan. Bukan kalau kita hadir di sana kita jadi penang, aduh ini garamnya adalah yang bahaya. Kita pakai kalung salib dulu, sembunyiin. Kenapa? Bahaya. Enggak seperti itu. Kita adalah garam dunia. Kita lanjutkan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau ada buah yang diasinkan, ya ada sayuran yang diasinkan. Tapi garam, siapa yang pernah mengasinkan garam? Ini asinan garam, ya aneh kan? Kenapa? Karena garamnya sudah tidak asin. Nah garam kalau sudah tawar tidak bisa diasinkan, gak ada asinan garam. Gak ada asinan garam. Artinya kalau anak-anak Tuhan tidak berfungsi seperti yang Tuhan mau, siapa lagi yang bisa membangkitkan dia? Kecuali ketika kita menyadari, oh saya ini mungkin belum begitu terkenal, gak apa-apa. Ya, mungkin di kota Brebes juga saya orang baru, gak apa-apa. Tetapi kita adalah garam. Ya, fungsinya sama. Garam mau beli di Jakarta, mau beli di Singapura, mau beli di luar negeri, dalam negeri, garam fungsinya sama. Ya rasanya juga sama. Nggak ada garam yang rasanya ya agak asam manis sedikit, nggak ada. Ya, garam hanya asin saja. Nah, tapi dengan satu rasa itu garam itu mengubahkan ikan supaya awet diasinkan dengan garam. Bisa jadi awet. Fungsinya seperti itu. Nah, bahayanya kalau garam sudah menjadi tawar. Ya dengan apakah dia diasinkan? Lanjutannya kata Tuhan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Iblis mau kita seperti itu. Iblis mau supaya kita ini seperti garam yang tidak ada rasanya. Jadi kita hadir atau tidak hadir nggak ada beda tuh. Di lingkungan kita nggak ada beda, misalnya gitu. Iblis akan coba lakukan seperti itu dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Padahal kita adalah berkat dari dunia. Bapak Ibu jangan tegang dong, saya baru pertama kesini dia tegang, nanti saya jadi tegang. Iya, gitu dong selanjutnya. Ya, jadi kalau kita tahu siapa kita akan mempertahankan fungsi kita dalam kehidupan. Kita tidak akan membiarkan ya tadi itu iblis membohongi kita. Kamu bukan apa-apa. Ya, dibandingkan dengan si B, kamu nggak ada apa-apanya. Iblis maunya gitu tuh. Iblis kabulkan terus. Ya, mengingatkan kelemahan kita, mengingatkan dosa-dosa kita, mengingatkan ketidakmampuan kita. Itu kerjanya iblis. Terus makan terus dalam hidup kita. Iblis nggak pernah ngasih semangat. Ayo bang, saya belum pernah perkenalan nama saya Pak Indonesia. Ya sorry, nama saya Bang. Ya, iblis nggak pernah ngomong ini bang. Semangat melayani Tuhan. Rajin berdoa bang. Ya, rajin dosa kita bang. Nanti kenapa? Buat lawan aku kata iblis. Nggak pernah. Ya, malah iblis akan ngomong tuh. Misalnya pas jam baca kitab ya, iblis akan ingatkan itu di televisi ada acara bagus. Kan baca Alkitab bisa nanti habis nonton televisi dulu acaranya bagus, lalu baca Alkitab. Nah kalau tergoda oh iya benar, waktu masih ada kalau acara TV itu akan berakhir, lalu saya ngikutin gitu ya Pak, nonton televisi dulu. Setelah acara selesai, ternyata selesainya jam 11 malam misalnya. Ini waktunya baca Alkitab. Lalu saya buka Alkitab, lalu mulai ada sepoi-sepoi basah ya, yang membuat saya kayaknya nggak fokus deh sama kitab. Kayaknya bisa besok lagi saya baca kitab.
ini udah kepala ngantuk, besok aja Tuhan, maafkan saya Tuhan. Nah, iblis akan lakukan. Supaya kita tidak punya pengetahuan yang benar, siapa hidup kita ini? Untuk apa sih kita ada di bumi ini? Apa cuma sekedar lahir, lalu sekolah dan sebagainya, punya keluarga, lalu meninggal, atau cuma itu? Tidak. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang hebat. Tadi itu, kita adalah terang dunia. Lalu lanjutkan, kamu adalah terang dunia. Berlebihan kan? Kamu adalah terang dunia. Dunia itu besar loh. Ada istilah dunia tidak sebesar daun kelor ya. Daun kelor itu kecil banget. Ini dunianya besar banget. Ya, terlalu besar. Belum ada satu orang pun di dunia ini yang pernah menjalani seluruh dunia. Belum pernah ada. Karena terlalu besar. Dan Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu bukan orang biasa. Ayo bangkit. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya hidup kita tidak pernah bisa disembunyikan dari pandangan umum. Kenapa? Karena kita punya nilai yang berbeda. Contohnya gini, ya. Contohnya kalau misalnya dalam urusan kesungguhan hati, kejujuran, kan kita orang berbeda dong, benar nggak? Jangan orang lain nggak jujur, kita tergoda juga. Soal bohong sih, seluruh manusia juga bohong. Ada di sini yang pernah kursus bohong nggak? Nggak ada kan? Tapi dari kecil anak-anak sudah bisa berdusta, ya, sudah bisa berbohong. Lalu kalau diterapkan dengan pada umumnya, kita akan menemukan fakta bahwa pada umumnya orang juga berbohong dan tidak dihukum, benar nggak? Belum pernah ada orang ditangkap karena bohong. Misalnya kerja datang terlambat, lalu beralasan, karena apalah, karena lampu merah, atau karena tadi kendaraannya banyak bocor dan sebagainya. Ternyata bohong. Belum pernah itu disampaikan ke polisi, dilaporkan, Pak, ini harus bohong nih, kenapa? Terlambat kerjanya, katanya bohong, banyak bocor, padahal enggak. Belum pernah ada seperti itu terjadi. Kenapa? Karena ya lumrah aja bohong. Gitu. Tapi kita sebagai terang dunia, masa kita ada di sana? Kita akan berkata, orang lain boleh bohong, saya tidak. Kenapa? Saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita akan dilihat beda nih. Ya, jemaat GPPS Ebenezer beda, nggak pernah bohong. Sehingga orang akan percaya kepada kita. Ya, jangan sampai ada nilai yang sebaliknya, kan nggak enak. Nah, jadi kita adalah dalam dunia dan kita adalah terang dunia. Satu wilayah, bukan wilayah yang kecil, tetapi Tuhan tugaskan itu bagi kita. Nah, tapi sayangnya di dalam kehidupan itu selalu ada dua sisi. Ya, satu sisi firman Tuhan tadi, kamu adalah dalam dunia, terang dunia. Oleh kamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi ada sisi lain yang mengatakan tadi tuh, benar nggak sih? Apa saya pantas nggak sih saya jadi terang dunia? Pantas nggak saya jadi terang dunia? Saya masih banyak dosa, saya masih banyak kelemahan, sekolah saya nggak tinggi, saya nggak kaya, saya pengetahuannya sedikit. Itu selalu terjadi tuh. Ya, dua sisi ini selalu ada dalam kehidupan kita. Satu sisi harus percaya firman Tuhan, tetapi satu sisi ada fakta yang sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan. Boro-boro saya ke seluruh dunia, saya nggak bisa bahasa Inggris. Benar nggak? Ada yang merasa gitu nggak? Ayo kita menginjil ke misalnya ke luar negeri. Jangan saya Pak. Pak Dennis pilih yang lain aja yang bisa bahasa Inggris. Itu zaman dulu, ya zaman dulu. Tetapi sekarang ada multimedia, ya ada medsos. Semua bisa dijalankan walaupun mungkin kita tidak pergi ke lokasinya. Ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, di Google ya ada fasilitasnya untuk kita bisa translate. Kita bahasa Indonesia lalu kita diterjemahkan mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa apa, itu ada semua. Tinggal kita tulis, kamu adalah, saya mengkopi ayat ini, kamu adalah dalam dunia, translate bahasa Inggris, ya udah langsung keluar. Orang seluruh dunia bisa baca kalau kita masukkan ke medsos. Jadi
nggak bisa, itu bukan saya, itu mungkin orang-orang tertentu. Padahal ayatnya untuk kita semua. Jadi mari kita condongkan hati kita kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, bukan kepada fakta hidup kita. Fakta ini yang seringkali dimainkan oleh iblis untuk menghalangi kita percaya kepada firman Tuhan. Terus diingatkan fakta. Ya, kamu jangan sombong, itu ayat berlebihan. Emang kamu bisa apa? Nah, tapi di sini ayat ini buat saya. Ini buat kita semua. Nah, saudara, mari kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Saya akan bacakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bukan asal-asalan, dengan sangat. Ya, ada penekanan seseorang begitu merindukan. Maka di sini bukan seseorang, seluruh makhluk merindukan siapa? Merindukan saudara dan saya. Ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, tadi kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Alkitab mengatakan dalam Roma 8:19 ini dengan sangat rindu. Ya, misalnya gini, misalnya saya ini penggemar telur asin, pelayanan ke Brebes, pasti kan magic ya. Ya, di Brebes banyak telur asin, bisa di, oh Tuhan, saya semangat deh. Kenapa? Bukan karena pelayanannya, misalnya karena saya senang banget telur asin. Ya, kira-kira seperti itu. Dengan sangat rindu. Bapak Ibu pernah pacaran nggak? Nah, dulu zaman saya pacaran belum ada WA, ya Pak Denis ya. Belum ada WA. Dulu pakai surat, ditulis, pakai perangko. Datangnya kapan? 3 hari, kita 3 hari. 3 hari baru datang, nanti balasnya 3 hari lagi. Tapi yang menunggu tuh suratnya kapan datang. Dengan sangat rindu. Mungkin ada Bapak Ibu yang anak-anaknya di luar kota, ya, lalu janji nanti tanggal 20 Agustus 2003, maaf Pak, saya mau pulang. Orang tua akan menantikan itu. Ya, kapan ya tanggal 20? Walaupun kemarin dijanjinya tanggal 19, tetap ada perasaan. Oke, saya ingat anak saya itu senangnya, ya tadi telur asin aja, ya karena di Brebes senangnya telur asin. Saya akan bikinkan telur asin dengan berbagai versi misalnya. Ya. Dengan sangat rindu menantikan kehadirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah ayat ini harus digenapi melalui kita? Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saudara dan saya dinyatakan. Nah, kalau kita dinyatakan, kira-kira diharapkan yang baik atau yang tidak baik, yang sehat atau yang sakit, yang berkelimpahan atau yang hidupnya kekurangan, yang pandai atau yang tidak pandai. Bodoh ya, yang tidak pandai. Kira-kira mana? Selalu yang diharapkan itu yang punya kelebihan, benar nggak? Punya kelebihan. Nah, iblis ingatkan lagi sekali lagi, balik lagi ke kerjanya iblis. Ya, iblis ada di sini nungguin. Waktu kita mau berperang, oh ya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku adalah terang dunia, garam dunia. Kata iblis, jangan berlebihan. Coba ingat kemarin kamu ngapain? Ya, saya kemarin habis bohong, utang saya belum bayar, saya bohong, yang nggak utang, misalnya gitu. Ya makanya jangan sombong-sombong, kamu bukan garam dunia. Sucikan dulu hidupmu, kuduskan, kamu harus banyak puasa, baca Alkitab dan sebagainya. Padahal Alkitab tidak memberi syarat untuk kita berfungsi sebagai terang dan garam. Tuhan katakan kepada kita, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Jadi ayo buat iblis itu komentar. Waktu iblis ngomong itu, ingatkan itu, kita balas dengan firman Tuhan. Nah, ingat gak waktu Tuhan Yesus dicobain? Tuhan Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Artinya apa? Pakainya firman Tuhan. Jangan dengan perasaan kita gini, misalnya ngomong tadi itu, kamu berlebihan. Enggak, saya kan pinter, tidak ada urusan sama itu. Ya, tetapi kita akan jawab, list itu dulu saya seperti itu. Ya, tetapi sekarang firman Tuhan mengatakan tentang saya, oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku adalah garam dunia.
iblis akan terus ingatkan kita hal-hal yang melemahkan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang sangat dirindukan. Jangan sampai kita mengecewakan orang yang merindukan kita. Siapa yang merindukan kita? Orang yang di luar itu. Mereka merindukan saat gereja Tuhan dinyatakan. Ketika di satu kampung, misalnya di satu daerah ada musimnya penduduk kerasukan. Ya pernah ada dulu kan musim kerasukan di mana-mana, di pabrik di mana kerasukan. Ketika ada satu tempat kerasukan, kita datang ke sana dalam nama Yesus. Iblis kamu keluar dari wilayah ini. Mereka akan melihat. Benar nggak? Misalnya ada satu daerah banyak orang sakit penyakit, kita ke sana dengan otoritas dalam nama Yesus. Segala kuasa penyakit aku usir keluar dari tempat ini. Ada roh-roh yang gak jelas, roh perjudian, roh apapun, setan kita lawan. Ada di sini yang pernah mengusir setan, bisa katakan deh. Ya. Atau yang sebaliknya ada yang pernah diusir setan. Banyak yang mungkin diusir setan ya. Malam-malam kalau mau ke WC. Karena orang Indonesia itu kalau ada bunyi sesuatu yang tidak kelihatan, langsung otaknya itu setan. Ya. Tapi Alkitab waktu Samuel dipanggil Tuhan, dia nggak mikir setan tuh, ada yang mana-mana salah, nggak mikir setan, gitu enggak. Dia dikasih tahu sama Imam Eli, kalau kamu dipanggil lagi, katakan Tuhan, agama mereka. Tapi orang Indonesia begitu ada suara gerak, setan, langsung kita basaro. Padahal setannya nggak ngerti basaro, kita usir basaro, setannya dia pada telinga, ini saya lagi ngapain katanya. Setan nggak ngerti bahasa roh, jadi jangan dibahasain rohin. Yang ngerti bahasa roh cuma Tuhan aja. Nah setan di kalau bahasa roh itu dengan sejam juga dia diam aja. Ngapain ya sih lagi diapain? Ya, jadi baik lagi firman Tuhan sebabnya yang sangat rindu. Ya, artinya rindunya begitu mendalam lah. Itu kalau istilah lagi pacaran gitu. Ya rindu banget karena udah lama nggak ketemu. Begitu ketemu. Ya mengharapkan yang merindukan itu mendapatkan sesuatu yang saya harap di kampung saya ini tidak ada lagi kejahatan misalnya. Oke, saya datang. Siapa? Saya adalah orang yang diberkati Tuhan supaya jadi berkat. Diusir setan. Jadi jangan tempatkan diri sebagai orang yang biasa-biasa. Atau kalau lebih parah, ya memang saya sih tidak ada. Saya ada alasan dipakai Tuhan. Justru banyaknya saya banyak alasan untuk tidak dipakai Tuhan. Alasan aja. Ayo sih jangan, suara saya jelek. Ayo doa, saya nggak bisa doa. Ayo baca kitab, saya nggak ngerti Alkitab, perlu dijelasin. Banyaknya alasan yang membuat kita tidak dipakai Tuhan. Ya, tapi pagi hari ini buat kita semua kita bukan orang yang beralasan untuk tidak dipakai Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang punya 1000 alasan untuk dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan mau pakai saya? Karena saya anak Tuhan. Kenapa Tuhan mau pakai saya? Saya diciptakan seperti itu oleh Tuhan. Bukan diciptakan bukan guru. Bukan jadi kalau bahasa medsos-nya bukan jadi follower, ya. Bukan jadi pengikut yang nggak ngerti apa-apa ikut aja gitu. Nggak ngerti apa-apa. Tapi beda. Hari ini ada sesuatu yang beda. Saya tahu apa yang Tuhan rencanakan buat hidup saya, yaitu supaya saya lebih dekat dengan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:10 dikatakan seperti ini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa Tuhan mau kita berfungsi? Bukan cuma Tuhan melepaskan begitu aja, ya, tetapi Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Ya kalau berbicara kelimpahan bukan hanya dalam hal materi, itu juga sangat penting, tetapi juga kita kelimpahan pengertian, pengetahuan, kita kelimpahan hikmat dan sebagainya. Kelimpahan Tuhan berikan buat kita supaya apa? Supaya kita berfungsi sebagai terang dan garam. Ya jangan gini. Oh aku pegang, aku bahkan seringkali coba tuh mengklaim Tuhan. Aku klaim Yohanes 10:10. Ujung-ujungnya apa? Supaya saya kaya raya. Kalau udah kaya apa? Gimana? Ya udah boleh, kalau kaya kan enak, banyak duit, cuma berhenti situ aja. Loh, bukan seperti itu. Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk memperlengkapi panggilan Tuhan tadi. Kamu adalah garam dunia.
dalam kondisi tidak kelimpahan, bagaimana kita menjadi garam dunia? Kita hanya bisa memberi kalau kita punya, benar nggak? Ya, kalau saya tiba-tiba minta permen ke istri saya, ya, istri saya bisa memberi permen, ngasih permen kalau dia punya. Tapi kalau dia nggak punya, gimana? Nah, itu juga kita sangat dirindukan oleh seluruh makhluk. Apa yang dirindukan? Yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, salurkan kasih itu. Ya, kalau kita sudah disertai dengan kuasa oleh Tuhan, salurkan kuasa itu. Atau katakan kamu menerima dengan cuma-cuma, bagikan juga dengan cuma-cuma. Ya, nggak usah diminta-minta, tolong dong, datang dong, usir setan dong, saya takut di malam. Kita harus dengan rela hati. Susah gak sih usir setan? Memang ada setan yang bandel ya. Tuhan Yesus aja sampai kata ngobrol. Tapi saya pernah punya pengalaman gini suatu malam. Ada ibu-ibu belum percaya Tuhan. Ya, dia datang ke rumah karena masih ada saudara sama istri saya yang datang. Lalu dia ngomong, panggil saya gitu. Saya mau jadi Kristen. Puji Tuhan dong, orang datang sendiri ya mau jadi Kristen. Ketika kami doakan itu, dia lalu bermanifestasi. Karena dia kerjanya tuh ke tempat-tempat pesugihan gitu, banyak tempat-tempat pesugihan yang didatangi dan bermanifestasi. Lalu kalau seringkali kita dengar, aduh jangan sekarang ya, kita doanya belum siap. Pernah dengar gitu nggak? Nanti iblisnya nyerang balik, pernah nggak? Ya ada perkataan itu. Saya bilang perkataan dari mana itu? Iblis kok berani sama anak Tuhan? Gak berani lah. Ya kalau kita ambil gitar, nyanyi bukan dalam nama Yesus kan gitu, kita nyanyi haleluya 12 kali. Ada sih setan itu pergi dengan sendirinya, dan yang orang yang kerasukan itu dia bilang, tapi lagu apa ya enak banget. Ya mungkin di alam roh terjadi sesuatu yang kita nggak lihat. Waktu ngomong enak banget, kita dalam hati ya lagu itu biasa aja, maksudnya ya bukan satu lagu yang apa namanya powerful atau gimana gitu, kayak dalam nama Yesus ada kemenangan, iblis dikalahkan kan gitu kayak tadi, kita buat iblis dimenang. Kalau haleluya 12 kali kan nggak lemot aja, haleluya. Dia selesai, kemudian ngomong, tapi lagunya apa? Sebenarnya bukan lagunya, tapi Tuhan bekerja dalam orang kita. Itu diberi aja. Jadi Tuhan datang untuk memberi kita kelimpahan, bukan kekurangan. Oh saya kekurangan nikmat, kita katakan kalau ada yang kekurangan nikmat, mintalah kepada Tuhan, Dia yang akan memberikan kita dengan kelimpahan. Kita kurang apa sih? Kurang duit, minta dong sama Tuhan. Kita kurang apa lagi? Kurang bisa ngomong, ya belajar ngomong. Kita kurang ngerti, ya bisa tanya sama Bapak Gembala. Bapak kalau pencuri itu bahasa Ibrani-nya apa? Ya, walaupun sebenarnya kalau Bapak ya bisa pakai bahasa Ibrani juga sih. Jadi Tuhan bukan hanya ngomong kamu adalah garam dunia, olehmu semua kau diberkati, tapi Tuhan memperlengkapi dengan kelimpahan. Kalau kita belum kelimpahan pagi hari ini, pegang kelimpahan Tuhan, dikatakan Tuhan aku butuh kelimpahan, supaya olehku semua kaum mudah diberkati. Amin. Saya ulang lagi, kalau kita merasa belum kelimpahan dalam hal apapun, jangan satu titik aja, jangan cuma uang, ya, tapi kelimpahan dalam segala hal. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya butuh kelimpahan. Buat apa bahkan Tuhan menjadi itu? Supaya oleh saya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Amin. Ayat tegang apa tegang ya. Tapi ini firman Tuhan. Kenapa saya berani katakan? Karena ini firman Tuhan, bukan pikiran saya. Nah, gimana caranya supaya kelimpahan itu terjadi dengan kita? Roma 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya jangan terbalik, ngakunya dengan mulut, tapi hatinya nggak percaya. Atau percaya dengan mulut, saya percaya sih firman Tuhan, tapi hatinya nggak percaya. Alkitabnya ngomong, barang siapa, karena dengan hati orang percaya. Jadi percayanya di hati, lalu mulutnya mengucap, saya percaya firman Tuhan, maka saya adalah terang dunia. Saya percaya firman Tuhan bahwa olehmu semua
kaum di muka bumi akan diberkati. Saya percaya Yohanes 10 ayat 10 bahwa Tuhan datang untuk memberikan aku kelimpahan. Hari ini saya belum kelimpahan, tapi hari ini saya katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 pasti digenapi dalam hidup saya, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Nah gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita percaya firman Tuhan, jangan cuma dalam hati, tapi ucapkan. Misalnya ada sakit nggak sembuh-sembuh, dokter A, B, C nggak sembuh semua. Firman Tuhan katakan apa? Oleh bilur-bilurku sakit penyakitku disembuhkan. Ucapkan itu. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Kurang pandai. Aku terima hikmat Tuhan pagi hari ini. Masih belum pandai. Besoknya Tuhan, aku terima hikmat dari Tuhan. Jadi suatu saat akan terjadi firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan jangan biarkan firman-Nya tersimpan di hati. Hati saya penuh dengan firman. Tapi ucapannya gimana? Ya, memang sih firman Tuhan ngomong katakan pelimpahan, aku diberkati. Tapi kalau lihat dunia, itu ya ekonominya lagi susah. Jadi ya apa boleh buatlah. Ini tidak sesuai. Hatinya percaya firman, mulutnya nggak percaya. Ya, harusnya kita katakan saya percaya. Yohanes 10 pasti digenapi. Tapi kondisi begini nggak apa-apa. Yesus hukumnya melebihi hukum dunia. Kan gitu, benar nggak? Ishak menabur waktu zaman kering. Hasilnya berapa? 100 kali lipat. Yakub tidak punya uang buat beli kambing domba. Tapi apa yang diperoleh oleh Yakub? Tuhan lakukan mujizat itu. Ada aja caranya Tuhan untuk memberkati Yakub sampai Yakub keluar dari rumah Laban dengan membawa banyak ternak. Ayo kita harapkan seperti itu. Jangan kita jadi ada di bawah hukum dunia. Sekarang lagi resesi loh, bisnis agak susah. Tapi dia aku terima deh. Jangan. Ya bagian kita bukan di bawah hukum dunia. Kita adalah orang-orang yang di atas hukum dunia, yaitu di dalam hukum Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mau saya lanjutkan lagi? Nanti pulangnya jam 2 gitu. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, ayo kita buat hidup itu menjadi gemetar. Ya, dengan pernyataan iman kita percaya dalam hati, ucapkan dengan mulut. Jangan cuma disimpan dalam hati, ya sih, memang Tuhan berikan kuasa buat saya, tapi iblis itu memberikan, ya ada tariknya, begitu, ada tariknya dan sebagainya gitu ya, suaranya menakutkan. Tapi Tuhan ngomong, kamu diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya mana yang perlu pegang? Jangan cuma percaya dalam hati. Kalau percaya dalam hati lagi ada yang bisa nongol gitu, menampakkan diri dengan postur yang menakutkan, kita jadi lari. Ya, tapi kita pegang firman Tuhan, oke, iblis apapun keberadaanmu. Saya percaya firman Tuhan. Tanda-tandanya yang kami orang percaya salah satunya musik setan. Jadi setannya mau bentuk apapun, mau lucu, mau cantik, mau jelek, mau mengerikan, dalam nama Yesus aku perintahkan kau. Karena itu firman Tuhan buat kita. Ya, jadi pagi hari ini saya akhiri dengan percaya dalam hati, ucapkan dengan mulut. Apapun juga tentang keuangan, ya Tuhan, saya hari ini belum kelimpahan, tapi firman Tuhan mengatakan saya adalah orang yang berkati. Tuhan berkati. Pintu-pintu bisnis saya diberkati Tuhan dan sebagainya. Ucapkan terus. Ya, pernyataan iman kita ucapkan. Bukan dan sekali lagi bukan dalam hati. Ya, ada orang berdoa dalam hati. Aneh enggak? Doa itu selalu diucapkan, enggak ada orang dalam hati. Ya, saya ngobrol dengan istri saya dalam hati aja. Ya. Lalu kita bukan ngerti gitu. Kan aneh. Enggak mungkin dong saya ngomong, Ma, minta permen, baru berarti butuh permen, saya kasih. Nah kita jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Memang Tuhan tahu sebelum diucapkan, Tuhan tahu gitu. Tapi Tuhan mau juga ada perkataannya di Tuhan. Jadi kalau doa jangan dalam hati, begitu. Ya, jangan dalam hati, ucapkan firman. Itu sebabnya kenapa kita harus baca Alkitab, bukan supaya dikutuk atau diberkati, bukan, supaya kita punya kuasa mulut kita. Ucapkan firman. Sehingga ayat-ayat yang sudah kita baca tadi terjadi dalam hidup kita. Amin. Oleh itu semua kaum di muka bumi akan baca lagi nih. Ya. Oleh itu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia.
Di hari ini kita pulang dengan menggentarkan iblis. Kalau bisa mau mengikuti yang buruk, ayo kita kembali ke firman Tuhan. Iblis, kamu ngomong apapun, saya orang yang berpegang pada firman Tuhan. Iblis sebaiknya dia. Yesus dicobain 3 kali pencobaan, maka iblis selesai. Kenapa kalian tidak punya kesempatan untuk menjatuhkan Yesus? Jangan biarkan iblis menjatuhkan kita. Caranya gimana? Ikuti Yesus, ucapkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan pada iblis, dan kita akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, bukan yang dirasa-rasa Tuhan. Tapi firman-Mu adalah benar-benar kebenaran yang memerdekakan kami. Tuhan, melepaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan firman-Mu Bapa. Dari perasaan yang tidak selaras dengan firman-Mu. Buat hati kami semua Tuhan berpegang pada firman-Mu, dan kami berani mengucapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami, seluruh kehidupan kami dikuasai oleh firman-Mu dalam hal apapun juga. Firman-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kemenangan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya katakan amin. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.